zaman dahulu kala, ada seorang pengembara dari Laut Selatan bernama Raden Budok. Suatu hari, setelah lelah bermain di tepi pantai, Raden Budok beristirahat di bawah pohon ketapang laut. Angin semilir sejuk membuat Raden Budok terlena. Perlahan, matanya terpejam. Di dalam tidurnya, Raden Budok bermimpi mengembara ke utara dan bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik, yang ia terpesona oleh kecantikannya. Wah, gadis itu. Tak lama kemudian, betapa terkejutnya ia. Seranting kering pohon ketapang mengenai dahinya. Aduh, ranting keparat. Paling tidak jatuh, maka aku bisa menikmati mimpi indahku. Berhari-hari, bayangan mimpi itu tidak pernah bisa hilang dari ingatan Raden Budok. Lalu, diputuskannya bahwa dia akan pergi mengembara. Raden Budok pun segera menyiapkan perbekalan untuk pengembaraannya. Ayo ikut denganku sayang, kita akan mengembara jauh. Kau juga semangat rupanya. Raden Budok mengelus-ngelus anjing kesayangannya yang melonjak-lonjak dan menggonggong gembira seolah mengerti ajakan tuannya. Raden Budok lalu menghampiri kuda kesayangannya. Yuk sayang, kita hari ini mengembara jauh. Bersiap ya, aku tahu kamu kuat. Kemudian, Raden Budok menyiapkan golok dan batu asah yang selalu dibawanya kemana saja saat dia mengembara. Setelah semua persiapan selesai, Raden Budok pun memulai pengembaraannya ke arah utara. Ayo kita berangkat. Sepertinya kalian akan bahagia ya. Di pinggangnya terselip golok panjang yang membuatnya tampak gagah dan perkasa. Sedangkan tas anyaman dari kulit terep berisi persediaan makanan terselampang di bahu kanannya. Selama golok ini bersamaku, aku tidak akan takut menghadapi bahaya. Sementara itu, anjing kesayangannya berjalan di depan, mengendus-endus mencari jalanan bagi tuannya. Anjing itu kadang menggonggong menghalau bahaya yang mengancam tuannya. Lima hari perjalanan telah ditempuhnya. Walaupun begitu, Raden Budok belum juga mau turun dari kudanya. Dia tidak juga menyadari badannya sudah lemah karena perutnya kosong. Begitu pula kudanya. Pikirannya cuma terbayang-bayang pada mimpinya di tepi pantai itu. Semua akan kuhadapi asal menemui gadis itu. Kapan dan di mana aku bisa bertemu gadis itu? Raden Budok terus memacu kudanya, menapaki jalan-jalan terjal dan mendaki hingga tiba di Gunung Walang yang sekarang menjadi Kampung Cimahpar. Tiba-tiba kudanya roboh. Karena sayang, aku akan menolongmu. Raden Budok terperanjat. Dia mencoba menguasai keseimbangan. Namun, karena sudah sama-sama lemah, Raden Budok dan kudanya berguling-guling di lereng gunung. Aduh, tolong. Tubuhku tersakit semua. Tiba di Gunung Walang, mereka kemudian beristirahat sejenak. Sepertinya kalian tampak lelah. Kita sejenak dulu. Sementara itu, kudanya mencari rumput segar, sedangkan anjingnya berlarian kian kemari memburu mangsanya. Seekor burung gemak yang berjalan di semak-semak. Raden Budok kemudian berteriak memanggil kuda dan anjingnya. Ayo kita berangkat lagi. Ayo, ini tak akan lama. Tunggu.
pelanamu robek. Ah, kalau begini aku tidak bisa menunggangimu lagi. Namun, dilihatnya pelana kuda itu ternyata telah robek. Dengan terpaksa, Raden Budok menanggalkan pelana itu dan memutuskan untuk meneruskan perjalanannya dengan berjalan kaki. Karena dia tidak biasa menunggang kuda tanpa pelana. Mereka terus melangkah hingga tibalah di suatu tempat yang tinggi. Tali alas namanya, yang sekarang disebut pilar. Dari tempat inilah Raden Budok dapat melihat laut yang biru membentang dengan pantainya yang indah. Wah, indah sekali. Raden Budok kemudian melanjutkan perjalanan ke pantai Cawar. Begitu sampai di pantai yang indah itu, Raden Budok segera berlari dan terjun ke laut, berenang-renang gembira. Ah, segarnya telar ini semasa lelahku yang seketika. Di muara sungai, Raden Budok membilas tubuhnya. Lalu dicarinya kuda dan anjing kesayangannya untuk meneruskan pengembaraan. Hei, di sini kan rupanya. Ayo kita teruskan jalan kita. Namun, dilihatnya kuda dan anjing kesayangannya itu sedang duduk di tepi pantai. Tidak seperti biasanya, kuda dan anjing kesayangannya itu diam saja, seolah tak peduli ajakan tuannya. Kenapa kalian diam saja? Cepat berdiri, ayo kita berangkat. Kalian kan sudah istirahat tadi. Tapi, kedua binatang itu tetap duduk saja, tak bergerak sedikit pun. Anjing dan kuda itu tampak sangat kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang, sehingga sekedar untuk berdiri pun tak sanggup lagi. Aku harus segera menemukan gadis pujaanku. Kalau tidak, kalian tidak memenuhi perintahku dan tetap diam saja seperti karang. Akan Teriak kutinggalkan Raden di sini. Budok sambil meneruskan perjalanan, meninggalkan anjing dan kuda kesayangannya. Namun, kedua binatang itu tetap tidak bergeming dan menjelma menjadi karang. Sampai sekarang, di pantai Cawar terdapat karang yang menyerupai kuda dan anjing, sehingga disebut karang kuda dan karang anjing. Maka, Raden Budok melanjutkan pengembaraannya seorang diri. Dalam benaknya, telah ada kesayangan lain yang ingin segera ditemukannya. Gadis pujaan yang muncul dalam mimpinya itu benar-benar memenuhi benaknya, sehingga goloknya pun tertinggal di batu Cawar. Tak apa, jika hanya membatas batu-batu hal ini, aku harus terus berjalan dan aku yakin pasti gadis pujaanku dalam mimpiku benar-benar ada. Sesampainya di Lagonwaru, Raden Budok kembali merasakan kelelahan. Sendi-sendi tubuhnya terasa lunglai. Rasanya kaki terasa berat, tapi aku tidak boleh berhenti. Aku harus menemukannya. Dia tetap terus mencoba melangkah dengan sisa tenaganya. Benda ini rasanya sudah tak berguna, hanya berarti punahku saja. Lebih baik kau tinggalkan saja di sini. Diambilnya batu asa itu dari dalam tasnya dan diletakkannya di tepi jalan. Biarlah batu ini menjadi kenangan. Demikianlah, sampai saat ini, Lagonwaru terdapat sebuah karang yang dikenal dengan Karang Pengasahan. Berhari-hari, Raden Budok terus mengembara menyusuri pesisir pantai. Wajah gadis yang menghiasi mimpinya memenuhi pikirannya sepanjang perjalanan, menyalakan semangat dalam dadanya. Rasa bosan, lelah, dan letih tak dihiraukannya. Juga pakaiannya yang mulai lusuh dan badannya yang berdebu. Aku akan menemukanmu. Suatu ketika, hujan turun dengan derasnya. Raden Budok berlindung di bawah pohon. Dari balik pasir, tiba-tiba berhamburan penyu-penyu besar dan kecil menuju laut. Penyu-penyu itu seakan gembira menyambut datangnya air hujan. Tempat itu kini dikenal dengan nama Cipenyu. Sesaat kemudian, Raden Budok melanjutkan perjalanannya setelah mengambil daun pohon langka yang dijadikannya sebagai payung agar tidak kehujanan. Sial, hujannya sangat deras. Namun, hujan terus melebat. Tidak ada pertanda akan reda. Mendung tampak semakin menghitam dan bergerak dari selatan menuju utara. Mudah-mudahan ada gua di sekitar sini. Aku harus berlindung dan bersilat sejenak.
Dan betapa gembiranya Raden Budok ketika dilihatnya sebuah bukit karang yang menjorok. Raden Budok pun mempercepat langkah dan masuk ke dalam gua. Ditutupnya pintu gua dengan daun langkap sehingga gua itu pun menjadi gelap gulita. Beberapa saat Raden Budok beristirahat melepas lelah sambil menunggu hujan reda. Tapi Raden Budok merasa tidak nyaman berada dalam gua yang gelap gulita itu. Dibukanya daun langkap yang menutupi pintu gua, seberkas sinar menerobos masuk. Ternyata hujan telah reda. Raden Budok pun keluar dan ditutupnya kembali mulut gua itu dengan daun langkap. Sampai saat ini, pintu gua itu tetap tertutup daun langkap yang membatu dan dikenal dengan nama Karang Mumpuk. Tidak jauh dari Karang Mumpuk, tibalah Raden Budok pada sebuah muara sungai yang airnya sangat deras. Hujan yang baru saja turun memang sangat lebat, sehingga tidak mengherankan jika sungai-sungai menjadi banjir. Raden Budok terpaksa menghentikan perjalanannya dan duduk di atas batu memandangi air sungai yang meluap. Sayup-sayup terdengar bunyi lesung dari seberang sungai. Hati Raden Budok berdebar, dipenuhi rasa sukacita. Dia merasa yakin di seberang sungai terdapat kampung tempat tinggal gadis pujaannya yang selama ini dia cari. Mendengar bunyi lesung, hatiku berdebar bersukacita. Dasar kali ini banjir. Berutuh. Kata aja nanti. Tempat ini sampai sekarang terkenal dengan Kali Caah yang berarti kali banjir. Sementara di seberang sungai tinggallah seorang janda di kampung bernama Nyi Siti yang memiliki seorang anak gadis yang sangat cantik, Sri Pohaci namanya. Setiap hari ia membantu ibunya menumbuk padi menggunakan lesung. Ayo ngegendang ke rumah Nyi Siti, ikuti ketemu ke lesung. Ayo, jika tiba Jumat kita akan dilarang. Wah, Mari bergegas pulang. satu. Mengapa permainannya hanya sebentar, Nak? Di luar ada seorang laki-laki tampan yang belum pernah kulihat. Laki-laki itu memperhatikan aku terus, Bu. Aku jadi malu. Sampurasun. Rampes. Maaf mengganggu. Bolehkah saya menginap di rumah ini? Kisana, ini siapa? Dari mana asalnya? Mengapa pula hendak menginap di sini? Saya belum kenal dengan Kisana. Oh ya, maaf Bu. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Raden Budok. Saya seorang pengembara. Saya tak punya tempat tinggal. Kebetulan saya di kampung ini. Dan kalau diperbolehkan, saya ingin menginap di sini. Maaf, Kisana. Saya seorang janda dan tinggal dengan anak perempuan yang satu-satunya. Saya tidak berani menerima tamu lelaki, apalagi sampai menghina. Hari sudah mulai gelap. Raden Budok merasa kesal oleh kejadian yang baru saja dialaminya. Dia kemudian berjalan menuju balai-balai bambu di dekat rumah Nyi Siti. Dia pun bermimpi diizinkan menginap di rumah itu. Bukan oleh Nyi Siti yang menyebabkan itu, tapi oleh seorang gadis cantik yang dia temui dalam mimpinya di pantai selatan. Gadis yang tadi dilihatnya sedang bermain gondang. Ah, betapa senangnya hati Raden Budok. Namun, waktu begitu cepat berlalu. Matahari mulai muncul di ufuk timur. Minum dulu kopinya, Raden. Kamu siapa? Dari mana kamu tahu namaku? Namaku Sri Pohaci, anak Nyi Siti. Hari berganti hari. Kedua insan itu pun jatuh cinta. Walau sebenarnya Nyi Siti tidak setuju dengan kedekatan anaknya bersama Raden Budok, tapi Nyi Siti tidak ingin mengecewakan hati Sri Pohaci, anaknya yang sematawayang itu. Akhirnya Raden Budok menikah dengan Sri Pohaci. Hingga suatu ketika, pada hari Jumat, terjadilah peristiwa yang tidak diinginkan sama sekali oleh penduduk kampung itu.
Karena sangat senangnya terhadap bunyi lesung, Raden Budok yang keras kepala itu setiap hari tidak mau berhenti menabuh lesung. Aku sangat senang memainkan lesung ini. Jangan memukul lesung. Lihat, lihat, ada lutung memukul lesung. Ada lutung memukul lesung. Oh tidak, Raden Budok pun lari terbirit-birit masuk ke dalam hutan di pinggir kampung itu. Raden Budok menjadi lutung. Penduduk kampung itu menamainya Lutung Kasarung. Sri Pohaci sangat malu dengan kejadian itu. Diam-diam, dia pergi meninggalkan kampung. Konon, Sri Pohaci menjelma menjadi Dewi Padi. Demikianlah ceritanya. Kampung itu pun terkenal dengan sebutan Kampung Lesung, dan karena letaknya di sebuah tanjung, orang-orang kemudian menyebutnya Tanjung Lesung. Ya kan, Trang? Kisana, ini siapa? Woi, belum, itu si Davin ngomong. gue nggak kasih mana kamu tahu namaku. Ulang deh. Kita kurang naik. 2, 3. Nah, ini tak. Woi, udah mulai. Dari Pak Haji numbuk lesung, berarti kamu numbuk lesung dulu.